ketika dia riba ngerasain seseorang, kita tegur, jangan riba, itu dosa. Dia jawab, loh ini benar Beb. Ini benar, memang dia seperti itu. Benar itu namanya riba. Dia dengar, langsung dia ucapkan. Semua yang dia dengar langsung dia ucapkan. Ini termasuk cukup masuk dosa yang besar. Termasuk orang ditulis sebagai pembohong, naudzubillah. Apalagi itu ghibah, apalagi itu fitnah. Jangan kita masuk ke neraka gara-gara hal yang remeh. Al-ghiba dikatakan ghiba dzikruka akhaka bima yakrahuhu. Kalau dia dengar menyebutkan sesuatu tentang saudara kita, apapun itu, apapun, baik tentang jasadnya, bentuk tubuhnya, atau tentang akhlaknya, atau tentang anak istrinya, atau kendaraannya, atau apapun yang membuat saudara kita itu tidak senang jika dia mendengarnya. Dia nggak ada di depan kita. Kalau ada di depan kita, namanya bukan ghibah, itu asab wa syatam, mencaci, menyebutkan sesuatu yang dibenci saudara kita di depannya, itu namanya asab, mencaci. Tapi kalau dia nggak ada, kalau dia dengar dia marah, namanya ghibah. Wa in kunta shadiqan, walaupun kamu benar. Ini sering ya, ketika kita tegar seseorang, ketika dia riba ngerasain seseorang, kita tegur, jangan riba, itu dosa. Dia jawab, loh ini benar Beb. Ini benar, memang dia seperti itu. Benar itu namanya riba. Kalau bohong atau Anda tidak tahu kebenarannya, Anda ucapkan, ini lebih parah lagi, bukan riba, tapi ini fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih besar, lebih parah daripada membunuh. Membunuh. Berapa banyak sekarang ini terjadi fitnah melalui HP, WA, Facebook dan seterusnya. Mungkin kadang-kadang kita nggak sadar, kita dapat di grup langsung tanpa kita lihat manfaatnya, tanpa kita lihat kebenarannya, langsung kita share di grup yang lain. Naudzubillah, jangan-jangan masuk dalam ghibah, atau malah lebih parah lagi masuk dalam fitnah. Kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Kamagon Nabi bersabda, cukup dosa besar orang yang menceritakan semua yang dia dengar. Dia dengar, langsung dia ucapkan. Semua yang dia dengar langsung dia ucapkan. Ini termasuk cukup masuk dosa yang besar. Termasuk orang ditulis sebagai pembohong, naudzubillah. Riba yang kedua tadi fitnah. Atau kalau fitnah, kabar yang jelek tentang saudara kita yang tidak benar. Nah, makanya dihimbau oleh guru-guru kita, ini zaman fitnah. Jangan gampang-gampang mencet tombol. Berapa banyak satu pencetan membuat dosa besar. Nah, kalau dulu bicara, ucapan, tapi sekarang nggak harus ucapan. Pencet, kirim sana, kirim sini, kabar mayanfa, tidak manfaat sama sekali. Bahkan kabar yang membuat fitnah. Kadang-kadang kabar membuat kita jatuh dalam masalah yang tidak perlu kita masukkan diri kita ke dalam masalah yang mestinya kita nggak ada hubungannya dengan masalah itu. Tapi karena fudul, karena tidak hati-hati, karena ingin syahwatul kalam atau syahwa menyebarkan isu-isu yang ada, akhirnya jatuh kita di dalam masalah. Berapa banyak itu kita lihat zaman ini, masalah besar sampai berurusan dengan pengadilan gara-gara fudul. Gak ada hubungannya dia sama masalahnya, cuma dia nyebarkan ke sana, akhirnya dianggap kabar hoax, menyebarkan kebencian, jadilah masalah.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kata Nabi, kebaikan Islam seseorang, kebaikan agama seseorang, dia tinggalkan yang bukan urusannya, yang enggak manfaat. Kata mulai sekarang mari bulan Rajab ini kita jaga. Jangan sekali kita menyebarkan apapun kecuali kita yakin itu manfaat. Lepas dari benar dan salah, benar dan fitnah, tidak manfaat, buang, nggak usah disebar. Tidak manfaat, buang. Apalagi itu ghibah, apalagi itu fitnah. Jangan kita masuk ke neraka gara-gara hal yang remeh. Kata Nabi SAW, rubba kalimah, satu kalimat lam yulqa biha balan, enggak terpikir bahayanya kalimat itu, masuk neraka 70 tahun. 70 tahun masuk neraka gara-gara satu kalimat. Kata ulama kita, satu kalimat yang dimaksud Nabi itu juga tidak kalah bahayanya dengan satu pencet tombol HP kita sebarkan kabar-kabar yang enggak ada artinya. Apalagi kabar yang mengandung ghibah, apalagi kabar yang mengandung fitnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.